Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan tentunya kebahagiaan ya di dalam menjalani hidup ini. Ya. Kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang berhubungan dengan diri kita dan bisa dijadikan sebagai pengetahuan ke depan yang lebih aplikatif ya, yang kadang-kadang ini masalah genetika ini dianggap sebagai sesuatu yang rumit, tetapi kita coba mempelajari dan kita hubungkan dengan kekinian, dengan kondisi atau diri kita, ataupun bagaimana kita memanfaatkan hal ini untuk penerapan untuk kita semua tentunya ya, baik yang bergerak di bidang peternakan, pertanian, ataupun diri kita dan keluarga kita. Nah, yang akan kita bahas adalah materi genetik, kromosom, autosom, dan gonosom ya. Kita akan bahas apa sih tentang hal ini ya, macam kromosom ya. Kromosom itu ada kromosom autosom dan gonosom ya. Kromosom eukariotik terdiri atas kromosom autosom dan kromosom gonosom. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaan kromosom seperti ini hanya berlaku untuk organisme seluler di dalam inti ya, pada makhluk hidup yang mempunyai perkawinan yang jelas. Ini jadi tergambar nih ya. Jadi perbedaan kromosom seperti di atas ini ya hanya berlaku untuk organisme seluler di dalam inti pada makhluk hidup yang mempunyai perkawinan yang jelas ya. Kalau tidak jelas ya tidak ada perbedaan ya. Nah, istilah kromosom tubuh dan kromosom kelamin lebih sering menyebabkan miskonsepsi ya. Jadi istilah kromosom tubuh dan kromosom kelamin ini sering menyebabkan ya di antara kita itu terjadi miskonsepsi ya, sesuatu yang salah ya, sesuatu yang tidak salah tafsir ya. Oleh sebab itu penulis kita ataupun di beberapa ini ya pendapat ya lebih setuju dengan penggunaan istilah kromosom autosom dan gonosom daripada menggunakan istilah kromosom tubuh dan kromosom kelamin, karena ini nanti bisa menimbulkan miskonsepsi tadi. Jadi istilahnya lebih bagus kita menggunakan kromosom autosom dan gonosom daripada istilah yang lain. Nah, di manakah letak kromosom tubuh dan di manakah letak kromosom kelamin pada organisme eukariotik ini ya. Jadi kalau ditanya demikian, muncul miskonsepsi sering terjadi ini akibat istilah kromosom tubuh, sehingga dianggap kromosom tubuh itu hanya berada di sel tubuh ya, karena sesuai dengan istilahnya kromosom tubuh maka dianggap hanya berada di sel tubuh, dan kromosom seks hanya berada di sel kelamin. Nah, ini ya sesuai dengan namanya, kromosom seks hanya berada di sel kelamin. Ini bisa menimbulkan miskonsepsi atau kabur pengertian kita atau penafsiran kita. Nah, konsep yang benar adalah nih ya, bisa dipahami untuk kita semua. Konsep yang benar adalah kromosom tubuh terletak di semua bagian sel individu, baik sel tubuh maupun sel kelamin. Jadi konsep yang benar diulangi kembali, kromosom tubuh terletak di semua bagian sel individu, baik sel tubuh maupun sel kelamin.
Sementara kromosom kelamin terletak di semua bagian sel individu, baik sel tubuh maupun sel kelamin. Ya, jadi ini yang konsepsi yang benar ya. Kromosom kelamin terletak di semua bagian sel individu, baik sel tubuh maupun sel kelamin. Oke, kita lanjutkan supaya lebih menarik ya, lebih paham, lebih ini ya. Lalu berapakah jumlah kromosom kelamin pada setiap sel makhluk hidup eukariotik? Jumlahnya sekarang. Nah, yang sering terjadi miskonsepsi ya, bahwa kromosom kelamin berjumlah sepasang dan hanya terdapat pada sel gamet. Nah, ini ya. Jadi diulang kembali supaya lebih menguatkan kita. Jadi yang sering salah atau miskonsepsi ya, terjadi bahwa kromosom kelamin berjumlah sepasang dan hanya terdapat pada sel gamet ya. Sementara sel gamet hanya berisi sepasang kromosom kelamin dan tidak ada kromosom tubuh ya. Jadi sel gamet itu hanya berisi sepasang kromosom sel kelamin, jadi kromosom kelamin dan tidak ada kromosom tubuh. Nah, konsep yang benar adalah kromosom kelamin ya. Diulangi lagi, konsep yang benar adalah kromosom kelamin berjumlah sepasang pada setiap sel tubuh. Diulang ketiga kali. Jadi konsep yang benar adalah kromosom kelamin berjumlah sepasang pada setiap sel tubuh. Nah, kromosom kelamin berjumlah satu pada setiap sel gamet karena sel tubuh makhluk hidup mengandung 2N kromosom, sedangkan sel gamet mengandung separuh atau seperangkat kromosom atau 1N. Nah, ini ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi diulangi kembali supaya mantap kita. Kromosom kelamin berjumlah satu pada setiap sel gamet karena sel tubuh makhluk hidup mengandung 2N kromosom, sedangkan sel gamet mengandung separuh atau seperangkat kromosom atau 1N. Nah, ini yang konsep yang benar. Nah, sekarang apa perbedaan kromosom autosom dengan kromosom gonosom eukariotik? Nih, beberapa ahli abad 20 ya, misalnya Wilson menyatakan bahwa X-body yang ditemukan oleh McClung 1902 ya, yang dibenarkan oleh Hanking adalah suatu kromosom yang menentukan kelamin, sehingga sejak itu dikenal sebagai kromosom kelamin karena ditemukan fenomena zigot XY akan menjadi individu jantan, sedangkan zigot XX adalah menjadi individu betina. Ini yang sering kita pahami seperti itu ya. Jadi dikuatkan oleh beberapa pendapat ahli. Nah, pengertian sekarang bahwa kromosom gonosom adalah kromosom yang keberadaannya membedakan individu yang tersebut jantan atau betina. Nah ya, kalau pengertian sekarang ya, bahwa kromosom gonosom adalah kromosom yang keberadaannya membedakan ya, apakah dia jantan atau betina, ternak jantan atau ternak betina, dan seterusnya ya. Itu beberapa hal yang kita harus pahami bersama. Nah, kalau kita jelaskan lebih lanjut, apakah fungsi kromosom kelamin dan kromosom tubuh eukariotik ini ya, jadi miskonsepsi sering terjadi ya, bahwa kromosom kelamin menentukan jenis kelamin, sementara kromosom tubuh menentukan karakter tubuh. Nah, ini miskonsepsi ya. Jadi miskonsepsi yang sering terjadi bahwa kromosom kelamin menentukan jenis kelamin. Yang ini karena tadi label di belakangnya kromosom kelamin, sementara kromosom tubuh menentukan karakter tubuh. Nah, konsep yang benar ya, konsep yang benar yang harus kita benarkan ya, harus kita pahami bersama, jadi pengetahuan kita dan bisa kita terapkan ya. Konsep yang benar adalah kromosom kelamin bukan satu-satunya yang menentukan ekspresi kelamin.
Diulang kembali ya, jadi konsep yang benar adalah kromosom kelamin bukan satu-satunya yang menentukan ekspresi kelamin. Yang bertanggung jawab atas munculnya fenotip atau penampilan atau ekspresi gen adalah gen yang terletak pada kromosom autosom ya, pada kromosom kelamin atau pada keduanya. Nah, kedua kromosom baik autosom dan gonosom dapat mengekspresikan sifat-sifat yang terkait dari fenotip baik morfologi, psikis maupun ekspresi dari kelamin tersebut ya. Jadi itu konsep yang benar ya. Oke, kita lanjut. Misalnya ya, kita contohkan kromosom Y pada manusia mengandung sedikit gen yang memperlihatkan efek secara fenotip ya. Gen-gen yang terdapat pada kromosom kelamin Y manusia adalah gen-gen Hollandrick, yakni gen yang selalu dan hanya diwariskan oleh seorang ayah kepada semua anak laki-laki ini ya. Jadi ada gen pada kromosom kelamin Y pada manusia di mana gen-gen Hollandrick ya, yakni gen yang memang selalu hanya diwariskan oleh seorang ayah kepada semua anak laki-lakinya. Nah, misalnya gen H Hollandrick tadi menyebabkan tumbuhnya rambut di bagian tertentu, misalnya tepi daun telinga. Gen Hg yang menyebabkan pertumbuhan rambut panjang dan kaku di permukaan tubuh ya. Jadi gen WT yakni jari-jari berselaput. Gen HY yang bertanggung jawab terhadap pengenal antigen pada jaringan individu jantan dan TDF misalnya. Itu beberapa hal yang memang ya spesifik ya. Jadi untuk itu. Nah, kita lanjutkan biar lebih jelas ya. Jadi ini penerapannya misalnya seorang Anda atau kita seorang laki-laki tentunya kalau berharap nanti keturunannya mendapatkan atau menghasilkan atau memperoleh keturunan beberapa ini ya, beberapa misalnya rambutnya seperti gambaran tadi ya, harus mencari yang kira-kira ya wanitanya atau mirip. Nah, ini sebetulnya kalau di ternak diterapkan untuk recording ataupun tanaman untuk mencari bibit unggul sesuai dengan sifat yang diinginkan ya, sifat yang positif. Misalnya kalau untuk ini tanaman untuk tahan terhadap penyakit, hama penyakit dan produktivitasnya yang tinggi, termasuk pada hewan juga pertumbuhannya yang tinggi, produksi telurnya yang banyak misalnya dan besar-besar dan seterusnya. Nah, ini yang didorong atau kita lakukan pemuliaan sehingga didapatkan final stock yang benar-benar bagus ya. Jadi mendukung apabila kita pelihara tanaman atau ternak itu bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Itu harapan. Jadi ujung-ujungnya penerapan ilmu pemuliaan atau genetika ini adalah untuk kepentingan manusia tentunya ya, untuk kesejahteraan manusia. Yang jelas jangan disalahgunakan ya. Nah, ini misalnya kromosom kelamin X pada manusia yang mengandung gen yang mengekspresikan cacat bawaan resesif, misalnya Leigh-Nihan syndrome atau Hunter syndrome ya. Nah, ini juga banyak juga ya penyakit yang lain yang ada di kita yang ya di sekitar kita karena misalnya perkawinan yang terlalu dekat kekerabatannya. Beberapa etnis tertentu itu mereka memang ya entah budaya entah mohon maaf ya, entah budaya atau apa yang menikahkan segolongan mereka atau etnis mereka, sehingga apa yang terjadi itu bisa muncul cacat bawaan yang resesif ya. Tidak hanya penyakit ini saja, banyak ya, bisa sampai ke retardasi mental ataupun yang lain ya. Dia masih muda tetapi mukanya masih tua ya. Nah, kasihan benar sebetulnya. Tetapi ya kita harus mengedukasi ya supaya
jangan sampai itu menurun kepada generasi-generasi kita, dan kita harus punya pengetahuan ya minimal hal ini jangan sampai terjadi ya. Entah sebagai orang tua, entah sebagai remaja, dia harus bisa menyiapkan, harus tahu hal ini. Kalau saya menikah nanti jangan terlalu dekat, nanti muncul gen resesif yang cacat bawaan tadi ya, karena beberapa contoh ya pernah kita alami juga karena kekerabatan terlalu dekat, ternyata pada setelah menikah terjadi ya anaknya meninggal selama 40 hari, dan setelah diteliti memang terlalu dekat ininya kekerabatannya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita ataupun kita semua ya. Kita harus berikhtiar. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi jelas bahwa kromosom autosom dan gonosom mengandung gen yang mengekspresikan sifat-sifat yang terkait ciri fenotip, baik morfologi, psikis maupun ekspresi kelamin ya. Jadi ini yang kita pengetahuan ini harus kita paham juga ya. Meskipun demikian, memang pada golongan eukariotik ya, tingkat tinggi seperti pada mamalia nampak bahwa kromosom kelamin berfungsi dalam mengekspresikan sifat-sifat terkait jantan dan betina ya. Sementara pembentukan testis itu dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat pada kromosom Y, yaitu gen TDF, testis determining factor ya, yang bertanggung jawab terhadap perkembangan testis, sehingga jenis kelamin mamalia ditentukan oleh kromosom Y dan bukan oleh perimbangan X per A seperti pada Drosophila ya. Jadi ini kasusnya pada mamalia yang tingkat tinggi ya. Jadi demikian yang terjadi di lapangan atau di alam. Nah, perkembangan dalam jalur jantan dipengaruhi oleh satu gen atau TFM yang terpaut pada satu-satunya kromosom kelamin X atau individu jantan. Nah, gen TFM itu mengendalikan pembentukan suatu protein pengikat testosteron ya, testosterone binding protein yang ada pada sitoplasma dan semua sel baik jantan atau betina ya. Jadi testosteron ini adalah salah satu hormon ya yang menentukan ini ya berhubungan dengan jenis kelamin nantinya, ciri-cirinya seperti apa ya, didukung oleh testosteron ini ya. Walaupun demikian perlu diingat bahwa pada kromosom kelamin X atau eukariotik ya terdapat juga gen yang berperan dalam penampakan fenotip seperti sifat hemoglobin, buta warna ya, bisu tuli. Nah, sedangkan kromosom Y tidak memiliki gen-gen itu. Jadi ini harus hati-hati ya. Kalau misalnya kita sadar ya ada penyakit di dalam darah kita ya. Misalnya di salah satu kerajaan kita pernah mendengar ya hemofilia ya, darahnya tidak bisa membeku ya, atau yang banyak di lapangan ya, yang saudara kita atau teman kita yang buta warna, ada yang bisu tuli. Nah, kalau sudah seperti itu jangan diskreditkan, tetapi ya kita berupaya menikahi atau mengawinkan dengan orang yang tidak mempunyai sifat tersebut, sehingga kemungkinan terjadi resesif yang letal itu bisa diupayakan terhindarkan. Termasuk juga sifat-sifat psikis misalnya yang berkepribadian ganda ya, maaf ya. Nah, kadang-kadang bergaul sesama komunitasnya sampai menikah ya muncul lagi nantinya. Ada juga yang maaf lagi ya, kerdil ya, yang kebetulan mempunyai tubuh yang cebol. Maaf sekali lagi, ini harus disampaikan, diupayakan nanti menikahnya jangan sesamanya ini ya,
sudah punya pengetahuan ini, karena dikucilkan, maaf ya, diskriminatif, jadi dikucilkan, akhirnya mereka menikah sama-sama, cebolnya, akhirnya apa yang terjadi ya, nanti ya muncul anaknya ya, kemungkinan besar ya nanti cebol lagi. Maaf sekali, ini bukan berarti ini ya, ini mencontohkan supaya jangan sampai terjadi ya, karena ini di dalam Islam juga kan dikatakan bahwa kalau diupayakan menikah itu adalah jauh kekerabatannya, sebagai media silaturahim, sebagai menambah persaudaraan, wa ta'awanu 'alal birri ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tentunya ya, tolong menolong juga di dalam kebaikan ya. Jadi kalau bisa kita benar-benar ya untuk diterapkan untuk saudara atau anak kita atau siapapun ya, atau Anda sendiri bro and sis ya, seperti itu. Kalau mempunyai yang tahu kan sifat secara pribadi kan, mungkin kita nanti ya harus mengupayakan calon suami atau calon istri yang kira-kira tidak mempunyai penyakit bawaan tersebut ya. Insya Allah nanti anak-anak kita itu tidak terkena oleh penyakit tersebut ya, namanya ikhtiar. Oke ya, jadi diupayakan seperti itu. Kemudian untuk menguji apakah konsepnya sudah benar, kita coba menjawab pertanyaan, berapakah kromosom autosom manusia dan berapa kromosom gonosom manusia. Nah, jawaban yang benar adalah jumlah kromosom manusia itu adalah 46 ya, terdiri dari 44 kromosom autosom dan sepasang kromosom gonosom ya. Kemudian berapakah jumlah kromosom pada sel kulit manusia? Jumlah kromosom pada sel kulit manusia adalah 46. Nah, pertanyaan lagi, adakah kromosom kelamin pada sel kulit manusia? Ada. Jawabannya, kromosom kelamin ada pada sel kulit manusia, yakni sepasang kromosom kelamin. Lalu berapakah jumlah kromosom pada sel gamet, sperma dan ovum manusia? Jumlah kromosom pada sel gamet manusia adalah haploid atau berjumlah 23 yang terdiri dari 22 kromosom autosom dan 1 kromosom gonosom. Ya, ini untuk memperkuat, untuk memahami ya, supaya kita lebih gampang untuk menyerapnya dan memahaminya. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi yang terjadi pada konsep materi genetik yang sering terjadi kesalahan dan terjadi ya. Di antaranya ya bisa kita temukan yang pertama ya, gen adalah bagian terkecil yang menentukan satu sifat karakter tertentu pada makhluk hidup. Gen adalah elemen yang terpisah, teratur secara linear seperti manik-manik pada sebuah tali. Ini yang pertama yang sering kita dengar ya, mungkin sejak dulu. Nah, itu tapi ini miskonsepsi ya, konsepsi yang perlu dibenarkan ya. Kemudian yang kedua, lokus adalah tempat gen pada kromosom berupa kotak-kotak sebagai tempat gen ya. Ini juga. Kemudian yang ketiga, kromosom terdiri dari selaput, DNA dan cairan atau matriks. Itu juga. Yang keempat, kromosom terdiri dari 2 kromatid. Yang kelima, sentromer adalah pusat kromosom. Nah, yang keenam, kromosom kelamin berada di sel kelamin, sementara kromosom tubuh berada di sel tubuh. Ini miskonsepsi ya. Jadi kromosom kelamin yang ketujuh nih ya, kromosom kelamin berfungsi mengekspresikan jenis kelamin. Ini juga miskonsepsi lagi. Sementara kromosom tubuh berfungsi mengekspresikan sifat-sifat tubuh. Nah, dari kedelapan ini kita harus benarkan, harus kita tahu ya,
konsep yang benar, sehingga nanti kita bisa terapkan di dalam keseharian kita, bisa diterapkan di dalam ini kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, ya, supaya generasi kita, generasi yang akan datang itu lebih kuat, lebih mantap, dan mempunyai sifat-sifat yang baik yang bisa mendukung produktivitas manusia, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah, sekali lagi diberikan kesehatan dan tetap semangat. Fastabiqul khairat, nasrum minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.